Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu aplikasi Ponzi ya. Namanya GSBA. Waduh, banyak sekali ya dari kemarin yang minta saya bahas lagi, Bang, GSBA. Waduh ya. Ponzi yang modusnya investasi emas. Tapi investasinya bodong gitu ya. Kayaknya GSBA ini nggak mau kalah ya sama Ponzi-Ponzi lainnya seperti Simonida Media ya. Terus yang saya ingat nih ya, yang kemarin saya bahas BBH ya, terus MERS ya, terus Goldmine dan masih banyak Ponzi lainnya. GSBA ini nggak mau kalah khususnya sama Simonida Media dan BBH. Waduh, ngelunturin ini teman-teman, upacara donasi mobil GSBA. Waduh, mau didonasikan ke siapa ya mobilnya gitu. Nah, jadi nggak mau kalah tuh kayaknya Bandar Ponzi GSBA itu sama Bandar Ponzi Simonida Media dan BBH ya. Ya, meskipun beda modus, teman-teman, Ponzi itu kan kenapa ya? Saya itu lebih tertarik bahas Ponzi ya dibanding bahas judi. Judi semua orang tahu ya. Semua orang tahu kegiatan yang dilakukannya, oh itu judi. Slot. Semua orang tahu, oh itu judi slot gitu kan. Terus permainan-permainan judi lainnya kan semua orang udah tahu, oh yang namanya kayak gini tuh judi gitu. Nah, investasi bodong itu kamuflase teman-teman ya. Contoh suka mencatut perusahaan besar ya baik dalam maupun luar negeri. Terus suka menggunakan bumbu sosial, bumbu agama ya. Jadi seperti tak kasat mata kalau menurut orang awam, tapi kalau menurut saya mudah banget mendeteksi itu Ponzi atau bukan gitu ya. Nah, ini cuma beda modus teman-teman. GSBA ini modusnya investasi emas. Sejak 4 tahun yang lalu, banyak aplikasi Ponzi yang modusnya kayak GSBA ini banyak ya. Sama Simonida Media, benang merahnya sama, Ponzi. Ya, benang merahnya sama Ponzi, sama BBH, sama Mars, sama Goldmine. Sama aja benang merahnya, Ponzi-nya itu ya. Cuma beda template, beda judul lah kalau cerita sama gitu kan. Cuma beda nama, tetap skemanya Ponzi gitu. Kalau ada yang nggak paham, misal, Bang, Ponzi itu apa ya? Cari tahu dong. Channel saya juga sudah pernah membahas apa itu Ponzi, ya. Atau kalian kalau nggak percaya sama saya, silahkan cek di Google aja, ya. Apa itu Ponzi? Itu ciri-cirinya gimana gitu. Nah, sudah biasa ya ada donasi-donasi seperti ini tuh ya. Menggunakan bumbu sosial, bumbu agama, ngasih donasi tuh. Yang paham Ponzi ya, pasti paham. Donasi yang dikasihkan itu dari bandar Ponzi ya gitu, nggak perlu saya lebih jauh lagi lah ya. Tapi kalau kalian misal yang dikasih donasinya ya, kalau mau ambil ambil aja, nggak apa-apa, tapi jangan ikuti programnya gitu. Nah, ini juga emas penuh di langit, biarkan cinta memenuhi dunia. Waduh, cinta bedung. Aduh, ini lebih ke kayak Redford dulu ya, kayak Redford yang dengan HOH-nya gitu. Redfordnya masuk entitas ilegal, Satgas Waspada Investasi, HOH-nya juga masuk. Jadi teman-teman, Ponzi itu pertama ya, bukan pertama, nggak usah saya jabarkan detail gitu ya, lebih detail lagi nggak perlu lah, udah sering saya bahas ciri-ciri investasi bodong, money game, skema Ponzi itu. Jadi teman-teman, salah satu ciri investasi bodong, money game, skema Ponzi itu selalu menggunakan tokoh masyarakat ya, tokoh agama. Bumbu agama memang gurih buat bandar Ponzi itu ya. Mereka tuh selalu menggunakan bumbu sosial, bakti sosial, bantuan sosial. Oke, sering saya katakan, kalau kalian yang dikasih bantuan sosialnya, ambil aja, nggak apa-apa ya, ambil aja, tapi jangan ikuti programnya itu jangan diikuti. Kalau ngajak-ngajak jangan gitu ya. Terus tokoh masyarakatnya biasanya suka diambil dulu tuh. Wah, ke tokoh masyarakat, logika, tokoh masyarakat biasanya itu dipercaya sama masyarakat biasa gitu kan. Terus menggunakan tokoh agama. Wah, kalau tokoh agama udah main Ponzi, pasti percaya tuh. Banyak ya fanbase-nya kan tokoh agama itu ya. Makanya saya itu kalau melihat ada yang figur agamis, saya tuh nggak cuma lihat ceramahnya apaan, tapi suka ngelihat ya kerjaannya apaan sih selain ceramah keagamaan gitu. Jadi jangan sampai lah teman-teman yang sekarang lagi ditawarin GSBA ya, jangan sampai terjerumus GSBA, Simonida Media, BBH dan yang lainnya. Kalau sudah ada flexing seperti ini, donasi, bantuan sosial,
Percaya aja, bandar Ponzi lagi nyusun skema scam, lagi nyusun skema exit plan. Rata-rata hampir semua Ponzi yang saya bahas, bukan saya menyamaratakan, jelas kok GSBA, BBH, Simonida, Mars sama. Benang merahnya Ponzi. Bodo amat kalian pemain Ponzi mau flying victim ngelak juga bodo amat gitu kan. Rata-rata mengadakan event dulu, baik itu bantuan sosial, bakti sosial, pertemuan di hotel berbintang, buka kantor-kantor cabang. Nah itu adalah skema exit plan dari si bandar Ponzi untuk panen duit dari para membernya gitu. Dibantu sama siapa? Dibantu sama bebek culas, dibantu sama leader Ponzi ya. Bebek culas itu leader Ponzi, bakteri Ponzi atau residivis Ponzi ya, yang nggak punya nurani. Bilangnya saling berbagi rizki, saling berbagi rizki kok dari Ponzi ya. Dibalik semua yang diuntungkan di Ponzi, mau GSBA, mau Simonida, mau BBH, mau Ponzi lainnya, itu selalu yang dirugikan pada akhir ceritanya bakal lebih banyak. Apakah itu berbagi rezeki? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Intinya, Ponzi itu mau modus investasi bodong emas ya, mau modus like follow share, apalagi yang kayak gitu, itu modus ecek-ecek ya. Terus modus download aplikasi, sewa-sewa alat kargo, alat apalah gitu. Udah basi itu. Cuma kenapa menjamur lagi? Terus berkembang? Karena ya tadi, ada residivis Ponzi, pemain Ponzi yang doyan, memang mereka doyan Ponzi gitu ya. Karena di balik korban investasi bodong itu kan selalu saya katakan ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Hati-hati, biasanya yang menjerumusin kalian itu orang dekat yang suka jerumusin ke Ponzi itu ya. Terus apa lagi? Nah, udah itu aja informasi sekarang dari Simonida Media. Simonida Media, GSBA ya, hati-hati nih, sama aja ya. Jangan-jangan nanti Simonida Media, BBH, Mars, terus GSBA barengan tuh scamnya. Waduh, siapin aja tuh popcorn ya, cemilan, kopi atau teh manis buat teman-teman yang selalu stay di channel saya. Kita nanti nobar scamnya Ponzi di akhir tahun. Udah ada beberapa ya Ponzi yang gejala scam, udah ada gejala exit plan bandar Ponzi mau kabur, ada tuh. Yang tahu ya, yang suka bongkar Ponzi seperti saya dan pemain Ponzi udah tahu Ponzi mana yang sudah mau scam tuh, harusnya pemain Ponzi tahu. Tapi ya bedanya pemain Ponzi ketika aplikasinya udah tahu dia itu mau scam, mereka tetap promosi gitu kan, nggak ada hati nuraninya itu pemain Ponzi itu. Oke, mungkin itu saja. Tadi ada yang mau saya omongin lagi, cuma agak lupa nih, udah malam juga gitu ya. Udah jam berapa nih saya bikin video, jam 12 malam gitu ya. Oke, terima kasih. Ingat ya, di balik investasi bodong skema Ponzi itu selalu ada orang atau kelompok yang jadi pemeliharanya, yaitu bakteri Ponzi, leader Ponzi, atau biasa disebut pemain Ponzi gitu ya. Jangan jangan melihat ini masih lancar membayar. Ya, kapan Ponzi rilis scam langsung scam? Enggak lah. Mereka butuh sampel. Sampelnya siapa? Ya pemain Ponzi gitu. Kan quotes ya, bukan quotes sih. Kata-kata mutiara pemain Ponzi kan kayak gitu. Main di awal biar cuan. Kayak gitu. Memang yang main di awal itu pasti cuan. Cuannya dari mana? Ya dari member lain. Money game Ponzi gitu ya. Kalau ada yang masih komen ya dengan senang dengan kedunguannya, masih lancar membayar, terus terbukti membayar kok, ya nanti semua komen kalian itu nggak ada apa-apanya ketika aplikasi yang kalian mainkan scam dan video-video saya terbukti gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.